Ciri-ciri pinjol semi legal ya, yang tidak ada DC lapangannya, tidak masuk slik OJK, dan ketika kita galbay itu aman. Dalam artian seperti ini, aman itu tidak didatangi DC lapangan dan juga tidak masuk daftar hitam slik OJK. Simak terus videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua, saudara-saudaraku semua ya, yang korban-korban pinjol. Saya pengen menginformasikan atau memberitahukan ciri-ciri dari pinjol semi legal. Karena selama ini ya, dari teman-temanku, dari sebagian teman-temanku ini banyak yang mencari-cari pinjol semi legal yang konon katanya itu enak digalbay karena tidak memiliki DC lapangan dan juga tidak masuk daftar hitam slik OJK. Namun sebelum saya itu melanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara subscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Baik teman-temanku, langsung saja kita ke ciri-cirinya pinjol semi legal yang enak untuk digalbay dan juga tidak masuk slik OJK, tidak ada DC lapangan. Nah, untuk ciri-cirinya teman-temanku ya, ciri-cirinya itu yaitu yang pertama adalah tenor pinjaman yang dan waktu itu yang pendek ya. Biasanya pinjol semi legal ini menerapkan 70 hari. 2 minggu pertama ya, baru 2 minggu kedua, baru sebulan. Ya, seperti itu teman-temannya. Dia per 2 minggu teman-teman. Ya, seperti itu ya. Yang kedua yaitu limit pinjaman yang kecil. Yang paling banyak ini biasanya untuk pertama kalinya itu 1 juta aja teman-teman. Itu harus kita kembalikan dalam waktu 70 hari ya. Yang kita ketahui biasanya kalau pinjol-pinjol itu yang memang legal, yang masuk ke slik OJK atau yang punya DC lapangan itu biasanya bayarnya per bulan teman-temannya. Namun ada pinjol-pinjol juga yang 70 hari, tulisannya 70 hari untuk memikat kita semua. Pengertian kita itu kalau 70 hari berarti 2 bulan lebih ya. Cuman sekalinya itu kita harus bayar 2 minggu sekali. 2 minggu pertama sekian, nanti 2 minggu kedua itu sekian, dan nanti berikutnya itu sudah 1 bulan. Ya, cuman itu tinggal sisa-sisanya aja. 2 minggu yang 2 ini sudah kembali modal mereka ya. Namun juga kita ambil 1 juta itu teman-teman bisa kembali 1.300.000 karena dipotong administrasi awalnya itu bisa 100 ribuan ya. Jadi seperti itu, limitnya kecil dan tenornya juga pendek. Nah, yang berikutnya adalah bunga pinjaman yang besar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bunga pinjaman yang besar ya. Nah, ketika kita galbay teman-teman, ketika kita galbay di pinjol semi legal ini, nah ini adalah kendala untuk para galbayer ya, untuk teman-temanku yang para galbay. Kalau ini teman-temanku untuk teror ancamannya itu lebih dahsyat daripada yang pinjol-pinjol yang masuk slik OJK dan mempunyai DC lapangan ya. Jadi teror, ancaman, intimidasi dilakukan secara terus-menerus. Jadi kita itu ditelepon sehari itu bisa sampai 50 kali, bahkan lebih teman-teman. Telepon terus, jadi ngancam nanti akan datangi DC lapangan ya, nanti dikirimin kita foto, saya sudah di jalan, saya akan menjemput kalian di rumah, seperti itu. Pokoknya aneh-aneh terus, ada terus ancamannya ya teman-teman. Jadi ketika kalian itu sering diancam bahwasanya saya akan datang ke rumah kalian, ngirimin foto, bisa dipastikan bahwasanya pinjol itu tidak punya DC lapangan dan juga itu kemungkinan itu semi legal. Kalau untuk telepon yang kasar-kasar itu sekarang banyak pinjol yang menerapkan seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau yang biasanya yang ada DC lapangan, mereka tidak akan mengirimkan foto bahwasanya dia sudah di jalan. Kalau memang mereka minat atau niat datang ke rumah, pasti langsung datang. Dan logikanya ketika
apa namanya, kita mau datang menagih ke rumah seseorang, ngapain kita mau perlihatkan foto kita? Kan mereka bisa pergi, bisa lari, kan logikanya seperti itu. Jadi kalau kita memang mau datang menagih ke rumah seseorang, itu logikanya itu kita tidak akan pernah mau ngirimin aba-aba ataupun apa-apa ya. Langsung aja kita datang seperti itu ya. Jadi bisa dipahami teman-temanku ya. Nah, ini ciri-cirinya lagi yang terakhir ya, menghubungi nomor di luar kontak darurat yang dilampirkan. Misalkan kalian itu dipinjol, kalian memasukkan 3 anggota keluarga kalian ya yang diminta oleh pihak pinjol, ya teman-teman semua ya. Ternyata ketika kalian galbay, tidak hanya 3 orang ini yang mereka telepon, justru semua yang ada di kontak kalian itu mereka kasih tahu. Mereka itu memberitahukan bahwasanya Anda atau kalian yang sedang galbay itu apa namanya, tidak mampu membayar hutang-hutang pinjol kalian, dan mereka itu kadang-kadang mereka meminta donasi ya untuk pada teman-teman kalian yang ada di kontak kalian itu. Mereka membuat pola-pola, membuat donasi ya, seolah-olah kalian itu tidak sanggup membayar dan meminta agar teman-teman itu membayarkan seperti itu ya. Pernah saya dapati itu dari pinjam yuk seperti itu teman-teman. Ada teman-teman yang digitukan ya. Jadi itu tadi apa namanya, 5 ciri-ciri daripada pinjol semi legal yang apa namanya, tidak memiliki DC lapangan dan juga tidak masuk BI checking. Jadi ketika mungkin kalian mengalami hal-hal ini dan mungkin ciri-cirinya sama, pastikan bahwa bisa dipastikan bahwasanya itu tidak ada DC lapangannya teman-teman, dan juga tidak masuk BI checking. Dan juga kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, ada sudah saya kasih listnya itu yang pinjol-pinjol yang memang tidak memiliki DC lapangan dan juga tidak masuk slip OJK seperti itu ya. Alangkah apa namanya, lebih tepatnya itu belum ya teman-teman, belum memiliki DC lapangan dan juga belum masuk slik OJK. Kenapa saya menggunakan bahasa seperti itu? Karena sejatinya teman-teman, namanya pinjol legal OJK itu ya, mereka itu berpotensi memiliki DC lapangan dan juga berpotensi untuk mendaftarkan kita ke daftar hitam slik OJK ya. Perlu kalian pahami, biar itu semi legal tapi mereka itu terdaftar di OJK. Jadi sewaktu-waktu mereka itu bisa saja melaporkan kalian itu ke OJK. Namun itu sangat kecil kemungkinan karena mereka juga mempertahankan nama baik pinjol-pinjol mereka. Beda cerita dengan pinjol-pinjol yang memang dari awal sudah memasukkan nasabah gagal bayarnya itu ke slik OJK. Walaupun pinjol-pinjol seperti kelasnya Kredit Pintar, Aku Laku, ternyata teman-teman ya, itu tidak semua nasabah gagal bayar pinjolnya itu dimasukkan ke slik OJK. Karena ada beberapa pengakuan dari teman-teman kita yang subscriber di channel ini dan juga yang menghubungi saya lewat WhatsApp saya pribadi, teman-teman, mereka mengaku sudah 1 tahun galbay di Kredit Pintar dan Aku Laku itu tidak masuk slik OJK atau belum masuk slik OJK. Ternyata slik OJK mereka itu masih bersih dan juga belum ada namanya. Tapi itu tidak bisa kita ambil acuan ya teman-teman. Siapa tahu nasib kita naas, karena memang terkenal kalau Aku Laku ini sama Kredit Pintar, begitu kita galbay itu langsung masuk slik OJK ya, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, informasi ini bermanfaat. Jadi kalian bisa tinjau pinjol-pinjol kalian ketika kalian tidak sanggup untuk membayar atau belum mempunyai uang, ya udah stay galbay dulu. Jangan gali lubang tutup lubang ya teman-teman. Kalau memang lagi-lagi tidak memiliki uang, ya udah galbayin aja. Kalau kalian itu ditagih-tagih secara kasar dan bahkan dikata-katain dengan cara yang kasar dan mungkin mengirimkan atau menghubungi di luar kondar, ya udah galbaikan aja, anggap aja hutang kalian itu lunas karena mereka sudah melanggar ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.